Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musim hujan adalah berkah bagi pekebun karena menghadirkan sumber air melimpah yang krusial untuk pertumbuhan tanaman dan dapat menyuburkan tanah. Air hujan membantu menguraikan bahan organik di tanah dan membersihkan garam berlebih sehingga meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Para petani pun dapat mengairi lahan mereka dengan air hujan yang melimpah, yang penting untuk pertumbuhan tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran. Namun, air hujan yang deras juga menyebabkan pupuk mudah larut dan terbuang sia-sia oleh air hujan. Pupuk harus diaplikasikan dengan tepat saat musim hujan karena beberapa alasan penting terkait efisiensi penyerapan nutrisi, resiko pencemaran lingkungan, dan kesehatan tanaman. Pada video ini, saya telah menyusun 7 strategi jitu pemupukan di musim hujan untuk memastikan nutrisi terserap optimal dan menghindari pencucian pupuk. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Kita harus sangat memperhatikan cara pemupukan saat musim hujan karena curah hujan yang tinggi secara signifikan mengubah cara kerja tanah, ketersediaan nutrisi, dan kesehatan tanaman. Berikut adalah 7 strategi jitu pemupukan di musim hujan. Pertama, pilih jenis pupuk yang tepat. Gunakan pupuk organik padat seperti kompos atau pupuk kandang yang telah terfermentasi atau pupuk lepas lambat. Pupuk organik padat melepaskan nutrisi secara perlahan seiring dengan proses dekomposisi oleh mikroorganisme tanah. Proses ini meminimalkan resiko pencucian nutrisi yang cepat akibat air hujan, memastikan ketersediaan hara bagi tanaman dalam jangka waktu yang lebih lama. Kandungan bahan organik dalam pupuk organik padat membantu memperbaiki agregat tanah, menjadikannya lebih gembur. Struktur tanah yang baik meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air dan mencegah genangan yang menyebabkan rusaknya akar, sekaligus memperbaiki drainase. Bahan organik berfungsi seperti spons yang menahan air dan unsur hara di zona perakaran. Hal ini sangat penting untuk mencegah erosi dan memastikan nutrisi tetap tersedia bagi tanaman meskipun terjadi hujan deras. Pupuk organik juga menyediakan sumber makanan bagi mikroorganisme tanah yang aktivitasnya penting untuk kesehatan tanah dan siklus nutrisi. Peningkatan aktivitas biologis ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem tanah bahkan di musim hujan. Sedangkan pupuk lepas lambat memang sangat disarankan saat musim hujan. Pupuk lepas lambat memiliki lapisan pelindung atau matriks yang mengontrol seberapa cepat nutrisi dilepaskan ke dalam tanah. Mekanisme ini mencegah nutrisi, terutama nitrogen dan kalium yang mudah larut terlalu cepat atau terhanyut oleh air hujan yang berlebihan, memastikan nutrisi tetap berada di zona perakaran. Dengan pelepasan nutrisi yang terkontrol dan stabil, tanaman memiliki waktu yang cukup untuk menyerap unsur hara yang dibutuhkan secara bertahap. Hal ini meningkatkan efisiensi pemupukan secara signifikan dan mengurangi pemborosan pupuk. Pelepasan nutrisi yang terkontrol juga mengurangi resiko penumpukan garam berlebih di dalam tanah yang dapat merusak akar tanaman yang lebih rentan terjadi dengan pupuk cepat larut dalam kondisi tertentu. Pupuk lepas lambat memberikan pasokan nutrisi yang berkelanjutan selama beberapa minggu atau bahkan bulan tergantung formulasinya. Ini berarti petani tidak perlu sering melakukan pemupukan ulang, menghemat waktu dan tenaga, terutama saat kondisi kebun sulit diakses karena hujan. Berikutnya, perhatikan waktu aplikasi. Hindari pemupukan tepat sebelum atau saat hujan deras diperkirakan turun. Mengaplikan pupuk saat hujan sedang sangat deras atau saat tanah sudah tergenang air justru membuat pupuk langsung terhanyut atau tidak dapat diserap dengan baik oleh akar tanaman. Jika hujan baru saja berhenti dan tanah masih lembab tetapi tidak tergenang, ini adalah waktu yang baik. Kondisi tanah yang lembab memungkinkan pupuk larut dan meresap secara efektif sebelum hujan deras berikutnya datang. Bisa juga diaplikasikan saat hujan merintik atau gerimis ringan. Air hujan berfungsi sebagai pelarut alami yang membantu melarutkan pupuk secara perlahan dan membawanya masuk ke zona perakaran tanpa menyebabkan cepat terhanyut. Jika ada sinar matahari pagi setelah malam hujan, aplikasikan pupuk di pagi hari. Sinar matahari akan membantu proses fotosintesis dan penyerapan nutrisi sementara kelembapan tanah masih terjaga. Untuk pupuk organik padat atau pupuk lepas lambat yang tidak mudah larut, aplikasi sebelum hujan deras cenderung lebih aman karena sifatnya yang slow release dan tidak mudah tercuci. Hujan justru membantu proses pelarutan bertahapnya. Ketiga, gunakan metode aplikasi yang tepat.
Untuk efisiensi lebih tinggi, terutama di musim hujan, aplikasikan pupuk dengan cara membenamkan ke dalam tanah di sekitar zona perakaran daripada menyebarkannya di permukaan. Ini membantu melindungi pupuk dari pencucian langsung oleh air hujan. Atau gunakan metode penempatan pita, yaitu teknik mengaplikasikan pupuk dengan cara menempatkan dalam sebuah alur atau pita di samping atau di bawah barisan tanaman. Umumnya, pupuk diletakkan sekitar 5 hingga 10 cm di samping barisan tanaman dan beberapa sentimeter lebih dalam dari posisi biji atau akar. Penempatan pupuk di bawah permukaan tanah membantu melindunginya dari pencucian oleh air hujan atau penguapan. Untuk metode pemberian pupuk sebar sangat tidak disarankan saat musim hujan karena berbagai resiko kerugian, baik dari segi efisiensi maupun lingkungan. Hujan deras akan melarutkan pupuk dengan cepat dan membawanya keluar dari area perakaran tanaman. Lalu pupuk yang terhanyut oleh aliran air hujan akan mencemari air di sekitarnya seperti parit, sungai, atau danau. Kandungan hara yang tinggi ini menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan, mengganggu ekosistem perairan dan kualitas air. Metode sebar juga mendistribusikan pupuk ke seluruh permukaan lahan, termasuk area di sekitar gulma. Hal ini justru akan memacu pertumbuhan gulma secara merata, meningkatkan kompetisi dengan tanaman utama untuk mendapatkan sumber daya, dan membutuhkan upaya penyiangan ekstra. Strategi berikutnya, perbaiki drainase tanah. Drainase yang buruk menyebabkan air menggenang di zona perakaran. Tanaman, kecuali tanaman air tertentu, membutuhkan oksigen di akar untuk melakukan respirasi. Genangan air menghilangkan ruang pori berisi udara, menyebabkan akar tenggelam, busuk, dan mati. Akar yang rusak tidak dapat menyerap air maupun nutrisi, membuat pupuk yang diaplikasikan menjadi sia-sia. Di tanah yang tergenang atau kondisi anaerobik atau tanpa oksigen, bakteri tertentu mengubah nitrat atau bentuk nitrogen yang paling mudah diserap tanaman menjadi gas nitrogen yang menguap ke atmosfer. Proses ini disebut denitrifikasi, menyebabkan kehilangan unsur nitrogen yang signifikan dari pupuk yang telah diaplikasikan. Dengan drainase yang baik, memastikan pergerakan air yang seimbang melalui profil tanah. Air adalah medium yang melarutkan dan mengangkut nutrisi ke zona perakaran. Drainase yang efektif juga membantu mendistribusikan nutrisi secara merata ke seluruh volume tanah yang dapat dijangkau akar. Sistem drainase yang baik mengelola kelebihan air, mengalirkannya secara terkontrol, dan mendorong air meresap ke dalam tanah daripada mengalir di permukaan. Hal ini mengurangi limpasan air yang dapat membawa serta pupuk ke permukaan tanah dan menyebabkan erosi. 5. Lakukan pemupukan dosis terkecil secara bertahap. Pemupukan dosis terkecil secara bertahap atau yang dikenal dengan istilah split application adalah metode pemberian pupuk dengan cara membagi total dosis pupuk yang direkomendasikan menjadi beberapa aplikasi kecil selama periode pertumbuhan tanaman, bukan diberikan sekaligus dalam satu waktu. Tanaman hanya menyerap nutrisi sesuai kebutuhannya pada waktu tertentu. Dengan memberikan pupuk dalam dosis kecil secara bertahap, nutrisi lebih banyak terserap oleh tanaman dan mengurangi resiko hilangnya nutrisi akibat pencucian atau limpasan air, terutama pada musim hujan. Konsep ini disebut dengan prinsip 5 tepat pemupukan, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, tepat cara, dan tepat sasaran, yang bertujuan untuk menyelaraskan pasokan nutrisi dengan permintaan tanaman pada berbagai tahap pertumbuhannya. Berikutnya, pilih pupuk tambahan yang tepat. Penambahan pupuk yang mengandung kalsium dan unsur hara mikro sangat bermanfaat saat musim hujan karena membantu tanaman mengatasi stres lingkungan dan meningkatkan ketahanannya terhadap penyakit yang umum terjadi pada kondisi lembab. Kalsium adalah komponen kunci dalam pembentukan dinding sel tanaman. Pasokan kalsium yang cukup akan memperkuat jaringan tanaman, membuatnya lebih tahan terhadap serangan hama dan patogen jamur, serta bakteri yang berkembang biak di musim hujan. Kalsium juga menetralkan toksisitas, menstabilkan pH akibat hujan asam, dan menjaga kondisi tanah optimal untuk penyerapan nutrisi lain. Sedangkan unsur hara mikro seringkali lebih mudah tercuci di tanah berpasir atau saat curah hujan tinggi. Aplikasi tambahan membantu mencegah defisiensi mendadak yang dapat menghambat pertumbuhan. Strategi terakhir pada video ini, aplikasikan mulsa organik. Mulsa berfungsi sebagai aplisan pelindung yang meredam energi kinetik tetesan hujan yang jatuh langsung ke tanah. Ini mencegah erosi percik,
menjaga struktur tanah tetap gembur, dan mengurangi pemadatan tanah. Mulsa membantu memperlambat aliran air di permukaan tanah, memungkinkan air untuk meresap ke dalam tanah daripada mengalir sebagai limpasan. Hal ini efektif mengurangi erosi tanah, hilangnya lapisan tanah subur, dan mencegah hilangnya pupuk akibat air hujan. Meskipun tujuannya adalah mengelola kelembapan berlebih, mulsa juga membantu mencegah penguapan berlebih saat ada jeda hujan atau saat sinar matahari muncul kembali. Ini menjaga kelembapan tanah lebih konsisten. Seiring waktu, mulsa organik seperti jerami, sekam, atau kompos akan terdekomposisi dan melepaskan unsur hara ke dalam tanah, berfungsi sebagai pupuk organik lepas lambat yang menyehatkan tanah secara alami. Jika ingin lebih dalam mengetahui peran unsur hara mikro pada tanaman, dampak kekurangan, dan bagaimana mengatasinya, klik video pada kiri layar. Jika tanaman terserang penyakit embun bulu di musim hujan ini, klik video pada kanan layar dan dapatkan solusi mengatasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.